Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Susi Perhatimas. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda kehamilan. Pada tanda-tanda kehamilan bisa ada beberapa tanda, yaitu pertama ada tanda yang disebut dengan tanda dan gejala kehamilan presumtif. Apa itu tanda gejala kehamilan presumtif? Pertama, ada tanda amenor, yaitu tidak terjadi menstruasi. Yang kedua, ada mual muntah, biasanya di pagi hari. Yang ketiga, ada perasaan ngidam, keinginan sesuatu, ya, baik makanan atau menginginkan sesuatu yang menurutnya harus terlaksana atau harus ada. Yang keempat ada sinkop atau kejadian pingsan berapa saat atau beberapa kali. Kemudian yang kelima ada rasa payudara yang tegang ya, dan kencang. Yang keenam ada anoreksia atau tidak nafsu makan. Berikutnya ada perasaan sering buang air kecil. Ya, jadi walaupun kuantitasnya sedikit-sedikit, ya, karena ada penekanan dari sesuatu di dalam rahimnya. Yang keempat ada epulsi, ya, atau terkadang perdarahan di sekitar gusi. Yang berikutnya ada pigmentasi, yaitu pigmentasi biasanya pada wajah, ya, pada pipi. Yang berikutnya ada areola puting yang lebih gelap, ya, lebih pekat dari biasanya. Yang keempat adanya varises atau pelebaran pembuluh darah, biasanya pada tempat-tempat ya di daerah yang sering tertekan, seperti daerah kaki atau betis, daerah paha, ataupun ada di daerah sekitar jalan lahir atau daerah vagina. Itu adalah tanda-tanda presumtif. Berikutnya ada juga tanda yang probability sign. Ya, kemungkinan. Pertama, ada pembesaran pada daerah perut. Ya, akibat dari pembesaran dari area di sekitar perut atau uterus. Yang kedua, ada tanda Hegar atau tanda pelunakan pada daerah uterus. Ya, dia lebih lembut karena dia merenggang. Yang ketiga ada tanda Gudel, yaitu terjadinya pelunakan daerah serviks atau jalan lahir. Yang keempat ada tanda-tanda Chadwick, yaitu perubahan warna, biasanya lebih gelap pada daerah jalan lahir, ya, pada daerah perineum, pada vulva, ya, juga pada daerah kemaluan sekitarnya. Yang kelima ada tanda Piskacek, yaitu pembesaran uterus yang tidak simetris, kadang lebih besar kanan, kadang lebih melebar kiri. Oke, ini terjadi karena perimplantasian di daerah dekat kornu sehingga dia lebih berkembang. Ya, biasanya pada bayi daerah punya. Yang berikutnya kontraksi bektontik, yaitu peregangan sel-sel otot uterus akibat meningkatnya aktomisin di dalam otot uterus. Ya, jadi ada peregangan di bagian luarnya. Yang kemudian ada teraba balotemen, yaitu mendadak menyebabkan muncul ya, melembung gitu ya, atau menonjol ya pada daerah perutnya. Ya. Yang terakhir ada pemeriksaan tes biologis ya atau planotes, ini adanya positif ya pada pemeriksaan tersebut. Biasanya dideteksi dengan HCG yang
diproduksi oleh sensitivitas pada kehamilan, dan hormon ini bisa dideteksi melalui urin. Yang berikutnya ada tanda-tanda yang pasti atau positif, yaitu adanya gerakan janin ya pada rahim. Gerakan ini menunjukkan adanya pergerakan janin di dalam perut. Ya, biasanya gerakan ini dirasakan pada usia sekitar 20 minggu kehamilan. Kemudian tanda pasti yang lain adalah adanya DJJ. Nah, ini bisa diketahui dengan mendengar DJJ tersebut atau denyut jantung janin pada usia 12 minggu ya, dengan menggunakan alat disebut dengan elektrokardiograf atau Doppler. Yang keempat, ada bagian-bagian janin yang besar ketika diraba. Ada daerah bokongnya, ada daerah kepalanya, ada daerah punggungnya, atau daerah ekstremitasnya. Dan ini jelas teraba terutama pada trimester akhir. Yang keempat, tanda pasti yang lain adalah adanya kerangka janin. Ini bisa diketahui dengan menggunakan USG, ya, ultrasonograf yang bisa terdetek dengan rongsen. Di situ akan terlihat pada tubuh janinnya, ya, baik kerangkanya ataupun tulang belakang pada si janin. Nah, demikianlah ada 3 tanda-tanda kehamilan yang bisa kita ketahui, baik itu tanda presumtif, tanda belum pasti, ataupun tanda pasti pada kehamilan. Demikian dari saya. See you at different topic. Salam Susi Perhatimas.